lurahnya Bahagia ini luar biasa ya, masih muda, kelihatannya bahagia banget. Begitukah memandu di Kecamatan Bahagia? Iya, tentunya harus ceria, penuh semangat, sehingga bisa menuaikan kebahagiaan. Nah, sekarang Karpet Bahagia ini adalah sekolah kejar paket. Kemarin sudah melakukan perjanjian kerjasama berkenaan dengan potensi wilayah ya Mbak. Dalam hal ini adalah pengrekrutan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RJ Setia, jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida, di podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Menarik sekali karena di podcast kali ini kita akan ngobrolin salah satu lurah di Kabupaten Bekasi yang memiliki inovasi unik gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Ya betul banget, karena hari ini saya bersama Bapak Khairul Anwar. Halo Bang Anwar. Halo Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih loh mau podcast sama Resti di programnya Unjuk Bicara Ya, ini. sama-sama. Saya juga terima kasih sudah menjadikan perkenalan terhadap program kami yang memang ada di wilayah Kelurahan Bahagia. Oke. Ternyata lurahnya Bahagia ini luar biasa ya, masih muda, kelihatannya bahagia banget. Begitukah memandu di Kecamatan Bahagia? Iya, tentunya harus ceria, penuh semangat, sehingga bisa menuaikan kebahagiaan. Luar biasa. Seperti itu, Pak. Berarti Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan itu masuknya daerah utara ya Bang? Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita spill ngomongin inovasinya terbaru Bang Anwar ya. Jadi Bang Anwar ini punya program gagasan keren banget di Bekasi untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kelurahan Bahagia, namanya Sekarpet Bahagia. Iya, betul. Ya kan? Tapi sebelum itu saya mau bahas dulu karena posisinya secara geografis ada di bagian utara Bekasi. Iya, betul. Katanya Bang, Bekasi ini mau pemekaran kan? Nah, Pak Lurah sendiri bagaimana merespon isu pemekaran di Bekasi? Sebetulnya bukan kapasitas saya untuk membicarakan berkenaan dengan pemekaran. Ya tentunya apapun itu yang menjadi kebijakan khususnya para pemangku kepentingan akan menjadi, saya pikir itu menjadikan sebuah kebaikan terhadap khususnya masyarakat yang ada di Bekasi seperti itu. Artinya mengikuti saja saja. kebijakannya seperti apa Iya, ya. Tapi kalau Abang sendiri lebih menghendaki apa, pemekaran kah atau tetap gabung dengan pemerintahan pusat Kabupaten Bekasi? Ya, untuk sekarang sih saya menjalankan saja aktivitas yang memang sudah menjadi program pemerintah, yaitu dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Ya, saya lebih fokus itu saja, seperti itu. Luar biasa nih ya, artinya selalu menjalankan sesuai track recordnya gitu ya Pak Lurah ya? Betul. Saya jadi manggil Pak Lurah, nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa Mbak. Oke. Kita bahas lagi tadi masalah Sekarpet Bahagia. Ya, awalnya seperti apa Bang Anwar tuh menggagas program Sekarpet Bahagia Bang? Iya, sebetulnya ini program yang memang kita basickan terhadap dunia pendidikan. Karena saya pada waktu itu menginisiasikan bahwasannya sekarang kan sekolah itu memakai sistem zonasi. Terus pemenuhan yang memang ada di wilayah Kelurahan Bahagia itu tidak mencukupi bahwasannya sekolah-sekolah negeri yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita terhadap jika memang zonasi itu masuk ke dalam kriteria mereka. Nah, ada beberapa yang memang masyarakat kita jauh dari sekolah akses negeri. Saya nggak berbicarakan sekolah swasta ya. Itu kan menjadi pilihan yang kedua terhadap orang tua yang memang basicnya mempunyai taraf ekonomi yang layak dan cukup, dan itu menjadi kemampuan mereka. Setelah saya melihat hal itu, ternyata banyak sekali masyarakat kita yang berkenaan dengan masalah pembiayaan. Pembiayaan yang memang notabene-nya adalah salah satu faktor utama untuk mendukung mereka dalam melakukan dunia pendidikan. Setelah kita melihat hal itu, ternyata
ada yang beberapa putus sekolah, ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP, bahkan ke SMA. Karena eh, sekarang itu yang diminimalkan itu ijazahnya apa, apalagi Ya. ke dalam industrial yang menjadi formal ya Mbak, berkenaan dengan pekerjaan, pastinya orang itu ditanyakan ijazahnya apa untuk melamar kerja. Betul. Lulusan Seperti itu. apa? Lulusan apa, seperti itu. Yaitu inisiasi yang kita timbulkan melalui manajemen kolaborasi terhadap pemenuhan bagaimana program ini dalam dunia pendidikan berjalan di wilayah Kelurahan Bahagia. Skupnya Kelurahan Bahagia, Mbak. Ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan di wilayah lain yang mau dalam mengikuti program ini. Nah, sekarang Karpet Bahagia ini adalah sekolah kejar paket. Oke. Seperti itu. Jadi paket A, B, C, Ya, dan sebagainya. betul. Kalau boleh tahu digagas, ketika kan asal usulnya karena kepedulian kepada masyarakat. Ya, betul. Dibentuk sejak kapan, Bang? Dibentuk dari 2023. Oh, baru 1 tahun Iya, ya? baru 1 tahun. Kemudian apa yang sudah dilakukan Karpet Bahagia ini untuk masyarakat sekitar, khususnya di Kelurahan Bahagia? Ya, tentunya asas kemanfaatannya Karpet Bahagia ini bisa memberikan transformasi literasi terhadap pemenuhan masyarakat kita yang butuh sekolah. Artinya mereka bisa mengenyam pendidikan sampai ke jenjang SMA yang memang kita berdasarkan pendataan akumulasi di beberapa masyarakat kita di wilayah Kelurahan Bahagia untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran yang akan dilakukan terhadap program tersebut. Oke. Nah, jadi karena kan Kelurahan Bahagia ini Mbak ada 54 RW, ada 427 RT. Wah, banyak banget ya? Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan masyarakat kita ini ada yang memang taraf ekonominya tinggi, menengah, dan bawah. Nah, kita sasarkan ini adalah orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata seperti itu. Oke. Kalau dalam kriteria untuk masuk ataupun mendapatkan program Karpet Bahagia ini apa, Bang? Tidak ada kriteria. Nggak Yang ada. kriteria tidak ada batasan usia. Berarti ini satu kelas campur? Oh, usianya? campur. Tidak ada batas usia dan tidak ada administrasi yang dia harus bayar. Yang paling poinnya adalah dia masih semangat untuk Belajar. belajar. Oh, luar biasa Seperti sekali ya. itu. Oke, Karpet Bahagia ini seminggu berapa kali pertemuan? Untuk pertemuannya itu seminggu sekali. Berarti ada gedungnya? Oh, ada. Memang yang tadi saya bilang di awal itu kita membangun manajemen kolaborasi yang dimana ada stakeholder yang memang menjadi karena saya saja tidak mungkin bisa Mbak. Artinya tentunya para motivasi dan arahan dari para senior kita lah dan pemimpin-pemimpin kita yang ada di Kabupaten Bekasi, bagaimana bisa menciptakan penyetaraan pendidikan ini tidak hanya mengandalkan dari sumber APBD, tetapi dari dunia sektoral terhadap pendukung ya dalam hal ini CSR bisa kita lakukan. Nah, dari manajemen kolaborasi inilah kita membuatkan tim efektif. Oke. Jadi tim efektif ini yang menjadi ruang lingkup terhadap apa saja yang kewenangan mereka dan apa saja yang kewenangan kita. Kita buatkan naskah perjanjian, artinya perjanjian kerjasama yang meliputi terhadap tata kelola dalam manajemen pengelolaan terhadap dunia pendidikan Karpet Bahagia ini, seperti itu. Oke, berarti instruktur juga meliputi? Oh iya, jadi atau pengajar? Oh gitu? Pengajar, nah itu tadi kita alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang memang memberikan suatu kontribusi yang luar biasa. Dia basicnya adalah memang dalam dunia pendidikan, mereka menyalurkan dunia pendidikan itu dalam ruang lingkup penyediaan tenaga pengajarnya. Kami memberikan fasilitas ruangan dan kebutuhan apa yang menjadi penunjang. Oke. Seperti itu. Dan juga memfasilitasi warga juga ya? Oh iya, ya, tentunya. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, saya dengar juga di Karpet Bahagia itu ada program distribusi. Ya. Ya, program distribusi. Betul. Bisa dijelaskan program distribusi yang digagas Oke. Karpet Bahagia? Jadi
kita melakukan tadi yang tadi saya bilang manajemen kolaborasi, ini tim efektif di mana setiap orang yang lulus ini akan kita berikan kesempatan kerja. Kesempatan kerja di mana kita kemarin sudah melakukan perjanjian kerjasama berkenaan dengan potensi wilayah ya Mbak. Dalam hal ini adalah pengrekrutan tenaga kerja. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu kita undang dan kita panggil, memberikan kesepemahaman bahwa masih banyak masyarakat kita khususnya Bahagia memerlukan pekerjaan. Setelah mereka kita undang, kita tahu batasan apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau kata bahasanya itu bank data mereka kami udah tahu. Jadi kualifikasi pendidikannya, berapa yang mereka rekrutmen setiap tahun, berapa yang mereka resignkan, dan jenis skill dan soft skill apa. Jadi ada beberapa perusahaan, kurang lebih hampir 14 perusahaan Mbak. Kita sudah melakukan perjanjian kerjasama berkenaan setiap yang lulus ini akan dipekerjakan di perusahaan tersebut. Tapi dengan catatan kualifikasinya harus dipenuhi. Nah ini tentunya pemenuhan kualifikasi ini kita melakukan koordinasi kepada dinas terkait. Ya tentunya terima kasih atas dukungan dari Pak PJ Bupati Bekasi, Pak PJ Sekda, dan tentunya kegiatan ini dapat berjalan dan supportingnya luar biasa terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi. Sehingga kita sebelum dipekerjakan terhadap masyarakat kita yang lulus di Skarpet Bahagia ini, mereka kita kirim ke Balai Latihan Kerja. Dari pemerintah. BLK. Iya. Nah, jadi kita kirim daftar nominatif. Sebelum kita kirim, kita showing dulu terhadap perusahaan-perusahaan ini memerlukan kualifikasi skill ini, misalnya dalam pengelasan, dalam melakukan kerajinan, terus desain grafis dan hal yang lainnya. Kita sudah tahu, kita showing, mereka tinggal pilih mau perusahaan apa yang mereka akan masuk. Jadi rumahnya udah kita siapkan. Menarik ya. Iya. Artinya ada pengembangan soft skill dan juga hard skill-nya gitu ya. Betul. Kemudian Bang, ini ngomongin kelulusan tadi ya. Kan kebetulan Skarpet Bahagia itu ada paket A, B, C. Kategori lulusnya itu selesai di paket mana? Sampai paket C, SMA. Gitu. Iya. Walaupun kategorinya apa sih Bang, A, B, C? A itu SD, B itu SMP, dan C itu SMA. Minimal orang ini harus mempunyai ijazah SMA lah untuk supaya dapat melakukan transformasi kehidupannya dalam melakukan dunia pekerjaan yang memang sektor formal ini membutuhkan kualifikasi pendidikan tersebut. Luar biasa nih ya Bang Anwar, gagasan dan inovasinya untuk masyarakat Kelurahan Bahagia. Menarik sekali ya RJ Setia ya. Terus kemudian Bang ngomongin Skarpet Bahagia, kemudian program kolaborasi, tadi kita juga udah ngomongin masalah sababnya ya, kenapa dari keluhan Abang dan sebagainya. Nah saya mau tanya, ini tuh periode tahun keberapa sih Abang menjabat di Kelurahan Bahagia? Saya sudah 4 tahun Mbak. 4 tahun ya? Jadi kalau lurah itu tidak ada masa periodisasi. Nah di 4 tahun ini kemudian Abang menggagas inovasi baru ya kan. Tadi ya Skarpet Bahagia ini, apa yang Abang rasakan, kebahagiaan apa yang Abang peroleh gitu setelah ini tuh programnya berjalan selama 1 tahun gitu loh Bang? Iya, sebetulnya program kita banyak. Dari 4 tahun ini ada pelayanan online yang memang pada waktu itu transisi di mana COVID gimana supaya pelayanan ini tetap maksimal, kita memberikan kepada masyarakat, mereka tidak perlu datang ke kantor. Karena masyarakat kita itu ada yang kesibukannya dengan berkantor, ada yang memang mengerti dengan teknologi dan tidak. Nah, kita melakukan pelayanan online dengan mereka di kantor itu bisa melakukan pelayanan tanpa harus datang dan kita berikan seperti itu. Terus yang kedua, pasar rakyat bahagia. Jadi bagaimana bentuk marketplace terhadap penumbuh kembangan ekonomi masyarakat kita. Dalam hal ini adalah dalam berbentuk aplikasi pengenalan produk yang memang UMKM setempat. Iya. Karena memang kan terpuruknya ekonomi pada saat COVID, gimana bisa menumbuh kembangkan ekonomi lagi.
mereka dapat bertahan dengan modal sedikit, tapi produk mereka bisa dikenal kepada masyarakat luas. Nah, itu tahun yang kedua. Dan yang tahun ketiga, kita melakukan ini pasar rakyat bahagia ini. Jadi apa namanya, sekarpet bahagia yang menjadikan transformasi kehidupan masyarakat kita dari yang memang menjadi penguatan, karena basic utamanya adalah SDM. Betul. Artinya selama 4 tahun berbagai sektor tadi, mulai dari pelayanan publik, Iya, pembangkitan ekonomi dan juga pendidikan sudah mulai sudah dilakukan. Bang Anwar luar biasa sekali nih ya Kelurahan Bahagia. Bang Siap. Anwar, terakhir nih di Iya. podcastnya, Ujuk Bicara bukan sekedar bicara. Apa yang mau Abang sampaikan ke pemuda-pemuda Bekasi khususnya, apalagi hari ini menjelang pilkada kan Bang? Ya, mungkin apa yang bisa diberikan wejangan kepada kita semua? Silakan Bang. Oke, yang pertama adalah jika kita ada keinginan, konsep keinginan ini banyak sekali dengan beragam sekali inisiasi kita, lakukan dengan kemauan. Mau atau tidak kita melakukan keinginan itu. Setelah kita mau dan melakukan keinginan itu, tinggal terakhir adalah keikhlasan kita. Jadi mencoba ikhlas dalam melaksanakan apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, sehingga akan menjadi manfaat terhadap masyarakat kita, seperti itu. Luar biasa ya, doa dulu, usaha, ikhtiar, baru tawakal. Tawakal. Ya Bang ya. Oke Bang Anwar, terima kasih. Semoga Sama-sama, selalu bahagia. Mbak. Sama-sama. Doakan kita juga RJ Pro, Siap. semoga bahagia seperti Kelurahan Bahagia. Siap, amin. Oke. Terima kasih. RJ Setia, terima kasih sudah menyimak pembahasan kami bersama Bapak Lurah Kelurahan Bahagia, Pak Khairul Anwar. Saksikan selalu program terbaiknya RJ Pro di programnya Ujuk Bicara bukan sekedar bicara. Saya Resi Maulida, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salam.